Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini lanjutan dari persamaan trigonometri ya. Sebelumnya itu belajar tentang grafik sinus dan grafik kosinus. Nah sekarang kita akan belajar persamaan dari trigonometri. Teman-teman masih ingat kan dengan tabel trigonometri ini? Nah bisa digunakan dalam pengerjaan persamaan trigonometri. Oke, silahkan disimak baik-baik ya. Oke, untuk persamaan yang pertama, ini ada 3 persamaan. Jadi, ada persamaan untuk sin X sama dengan sin alpha. Nah, di persamaan ini kita mencari himpunan penyelesaian. Gitu. Nah, himpunan penyelesaiannya bisa dicari dengan cara untuk sin X sama dengan sin alpha, itu X sama dengan alpha plus K dikali 360 derajat dan 180 derajat min alpha plus K dikali 360 derajat. Ini untuk alpha yang berbentuknya derajat. Nah, jika teman-teman mendapati alfanya itu berbentuk radian, maka bisa menggunakan yang ini. X sama dengan alpha plus K dikali 2pi dan pi min alpha plus K dikali 2pi. Nah, K-nya itu apa sih? Nah, K-nya itu adalah bilangan bulat yang bisa kita gunakan untuk mencari penyelesaian dari X-nya. K itu bisa bernilai 0, bisa nilai plus atau min 1, pokoknya bilangan bulat sampai kita menemukan nilai X-nya. Itu untuk sin. Nah, untuk yang cos, persamaan cos X sama dengan cos alpha, cara mencari penyelesaiannya untuk X sama dengan alpha plus K dikali 360 derajat. Yang kedua, min alpha plus K dikali 360 derajat. Ini perbedaan dari sin dan cos itu yang baris yang keduanya. Kalau sin itu 180 derajat min alpha, kalau yang ini langsung min alpha. Seperti itu. Nah, ini juga sama ya, ini untuk derajat, ini untuk radian. Nah, untuk tan X sama dengan tan alpha, dia hanya ada satu X-nya. Jadi X itu sama dengan alpha plus K dikali 180 derajat. Jadi kalau yang di sin sama cos itu ada 360 dikalinya, kalau tan itu hanya dikali 180. Alpha plus K dikali 180 derajat. Oke, untuk contohnya seperti apa bisa dilihat ya. Nah, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 2x min 30 derajat sama dengan setengah dengan intervalnya 0 derajat sampai 360 derajat. Teman-teman, kita akan menyelesaikan soal ini menggunakan rumus-rumus yang tadi. Tapi kalau yang tadi kan adanya sin dengan sin, sedangkan ini enggak. Nah, teman-teman bisa rubah nilai setengah di sini dengan nilai sin. Bisa dilihat di tabel trigonometri. Dari tabel sin, yang hasilnya setengah itu berapa? Itu adalah 30 derajat. Nah, ini ada 30, ini ada 150. Teman boleh menggunakan yang mana saja. Misalkan kita pakai yang 30 derajat. Nah, berarti di sini persamaannya jadi sin 2x min 30 derajat sama dengan sin 30 derajat. Bentuknya udah sama kan? Sin dengan sin, maka ini nilai x-nya, ini nilai alfanya. Tinggal kita masukkan ke rumus yang x sinnya. X sama dengan alfa plus K dikali 360 dan 180 derajat min alfa ditambah K dikali 360. Nah, ini untuk X-nya berarti di sini. Ini untuk alfanya berarti di sini. Tinggal kita substitusikan. Berarti 2x min 30 derajat itu sama dengan 30 derajat
plus K dikali 360 derajat dan 180 derajat min 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Oke, tinggal kita sederhanakan dulu. Berarti 2x min 30 derajat sama dengan 30 derajat plus K dikali 360. Yang ini 180 dikurang 30 jadi 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, setelah ini bagaimana cara penyelesaiannya? Teman-teman bisa pisahkan ya antara atas sama bawah. Jadi seperti ini. 2x min 30 derajat sama dengan 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Dan yang kedua, 2x min 30 derajat sama dengan 150 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, kita akan sisakan X-nya itu sendiri di bagian sebelah kiri. Nah, min 30-nya ke kanan, dia jadi plus kan. Jadi 2x sama dengan 30 derajat, min ke kanan jadi plus 30 derajat plus K dikali 360. Yang ini 2x sama dengan 150 derajat plus 30 derajat plus K dikali 360 derajat. Di 2x sama dengan 60 derajat plus K dikali 360. Ini 2x sama dengan 180 derajat plus K dikali 360 derajat. Nah, tinggal 2-nya kita bagi ke seluruh elemennya. Berarti X sisanya 60 dibagi 2 jadi 30 derajat. 360 dibagi 2 jadi 180 derajat. Ini juga sama, X sama dengan 180 dibagi 2 jadi 90. Ditambah K dikali 360 bagi 2 jadi 180. Nah, setelah ini tinggal kita substitusikan nilai K-nya. Nah, kita mulai dari K sama dengan 0. Nah, ketika K-nya sama dengan 0, maka nilai X-nya itu untuk yang ini adalah 30 derajat. Ini X-nya sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Nah, 30 derajat dan 90 derajat itu masih berada di interval 0 sampai 360 derajat. Berarti ini terpenuhi. Lalu K sama dengan 1. Berarti nilai X-nya sama dengan 30 derajat ditambah K ditambah 1 dikali 180. Itu 180 ya. Jadi K-nya 1 berarti 1 dikali 180 jadi 180. Ini X-nya sama dengan 90 derajat ditambah 180. Ini 210. Yang ini 270. 210 dan 270 masuk ke interval antara 0 sampai 360. Jadi ini masih terpenuhi. Nah, lalu jika K-nya sama dengan min 1, kalau min 1 karena pengali K-nya itu lebih besar, maka dia tidak akan terpenuhi. Tuh, ini enggak. Terus kalau K-nya sama dengan 2, berarti X sama dengan 30 derajat plus 2 kali 180 itu sudah 360. Itu hasilnya 390. 360 sudah melebihi dari interval, maka ini tidak memenuhi. Begitupun yang ini. Yang ini 30, ini 90, berarti ini tidak. Berarti cukup dengan K-nya 0 dan K-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah
30 derajat, 90 derajat, 210 derajat, dan 270 derajat. Jadi teman-teman bisa menggunakan K-nya untuk mencari himpunan penyelesaian di interval antara 0 sampai 360 derajat. Seperti itu. Jadi kalau K-nya tidak memenuhi berarti tidak perlu diteruskan lagi. Seperti itu. Yaitu untuk contoh yang sin X sama dengan sin alfa dan yang lainnya. Sekarang kita akan membahas persamaan trigonometri dengan bentuk sin X sama dengan cos Y atau tan X sama dengan cotang Y. Nah, jadi teman-teman, kalau yang tadi kan sin ketemu sin. Nah, sekarang kalau sin ketemu cos, lalu tan ketemu kotangen. Nah, cara penyelesaiannya itu seperti apa? Teman-teman bisa menggunakan sudut berelasi untuk penyelesaiannya. Setelah bentuknya sama, baru teman-teman bisa mencari himpunan penyelesaiannya menggunakan persamaan yang ini. Gitu. Jadi ini adalah persamaan yang paling sederhana. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, berarti harus pakai sudut berelasi dulu. Baru teman-teman bisa mencari himpunan penyelesaiannya menggunakan ini. Tuh. Gimana caranya? Teman-teman bisa lihat contoh soal di sini. Nah, misalkan ini ada soal tentukan himpunan penyelesaian dari cos 2x min 50 derajat sama dengan sin x plus 20 derajat. Nah, di sini teman-teman boleh merubah cosnya atau merubah sinnya. Bebas. Jadi boleh cos, boleh sin. Nah, misalkan saya akan merubah sinnya menjadi cos. Masih ingat di sudut berelasi, kalau di kuadran 1, kalau ada sin X dan akan kita rubah menjadi cos, berarti di kuadran 1 menjadi sin 90 derajat min alfa itu sama dengan cos alfa. Gitu. Sin X sama dengan sin 90 derajat min alfa itu akan berubah jadi cos alfa. Nah, di sini sinnya itu adalah sin X plus 9X plus 20 derajat. X-nya itu X plus 20 derajat. Nah, di sini sinnya itu 90 dikurang alfa. Nah, berapa nilainya? Agar kita dapat nilai alfanya itu. Nah, kita akan masukkan nilai yang ini, X-nya itu X plus 20 derajat. Berarti sin X plus 20 derajat sama dengan sin 90 derajat min alfa. Nah, kita nggak tahu nih alfanya itu berapa. Nah, caranya itu tinggal kita ini kan udah sama-sama sin. Nah, kita cari nilai alfanya dengan X plus 20 derajat sama dengan 90 derajat min alfa. Nah, alfanya kan di sini negatif. Nah, kita pindah ruas ke sebelah kiri. Di alfa sama dengan 90 derajat. X dan 20 derajatnya pindah ke kanan, dia jadi negatif semua ya. Min X min 20 derajat. Kan nilai alfanya adalah 90 derajat. 90 dikurang 20 jadi 70 derajat. 70 derajat min alfa. Nah, tinggal kita substitusikan ke sini. Maka sin X plus 20 derajat itu sama dengan sin 90 derajat dikurang 70 derajat min alfa
sama dengan cos ini 70 derajat min alfa. Berarti persamaannya menjadi cos 2x min 50 derajat sama dengan cos 70 derajat min bukan alfa ya, x ya, salah. Di sini x, di sini x. Ini 70 min x, ini 70 min x, ini 70 min x. Oke. Nah, tadi alfanya itu sama dengan x-nya kan yang berubah ya. Jadi ini x, 70 min x dari sini. Nah, bentuknya udah sama nih, ini cos, ini cos. Nah, berarti bisa pakai persamaan yang ini. Cos itu, x-nya itu alfa plus k dikali 360 dan min alfa plus k dikali 360. Oke, berarti jadi 2x min 50 derajat sama dengan alfanya berarti 70 derajat min x ditambah k dikali 360 derajat dan min 70 derajat min x ditambah k dikali 360 derajat. Ini yang positif, ini yang negatifnya, si alfanya. Tinggal kita uraikan. Oke, cara penguraiannya yang pertama 2x min 50 derajat sama dengan 70 derajat min x plus k dikali 360. Dan yang kedua 2x min 50 derajat sama dengan min dikali 70 derajat jadi min 70 derajat, min dikali min x jadi plus x plus k dikali 360 derajat. Nah, kita akan pindahkan nilai x-nya ke sebelah kiri dan nilai derajatnya ke sebelah kanan. Oke, berarti ini min x ke kanan jadi plus ya. 2x plus x sama dengan 70 derajat, min jadi plus 50 derajat, ditambah k dikali 360, yang ini jadi 2x min x sama dengan min 70 derajat, ini jadi plus 50 derajat plus k dikali 360. 2x ditambah x jadi 3x sama dengan ini 120 derajat plus k dikali 360 derajat. Nah, kita akan bagi ke semuanya, bagi 3, berarti x sama dengan 120 dibagi 3 jadi 40 derajat, ditambah k 360 bagi 3 jadi 120 derajat. Yang ini 2x min x sisanya x sama dengan min 70 ditambah 50 jadi min 20 derajat, ditambah k dikali 360 derajat. Oke, sekarang tinggal kita substitusikan nilai k-nya. Jika k-nya sama dengan 0, berarti x-nya sama dengan 40. 0 dikali 120 kan 0 ya. Ini 40 derajat. Ketika k-nya sama dengan 0, berarti nilai x-nya sama dengan minus 20. Ini tidak masuk ke interval 0 sampai 360. Berarti ini tidak memenuhi. Oke, ketika k-nya sama dengan 1, maka nilainya menjadi x sama dengan 40 ditambah 120 jadi 160. Nah, ini ketika k-nya sama dengan 1, maka nilai x-nya menjadi minus 20 ditambah 360 adalah 340. Nah, ini ada di interval 0 sampai 360, berarti ini memenuhi juga. Oke, kita bisa cari lagi
di K sama dengan 2. Untuk yang ini saya carinya di sini ya. K sama dengan 2, maka nilai X-nya sama dengan 40 ditambah 2 dikali 120 jadi 240. 40 tambah 240 itu 280. Yang ini kalau K-nya sama dengan 2, maka nilai X-nya adalah minus 20 ditambah 720 itu 700. Nah, ini sudah melampaui dari 360, maka ini tidak memenuhi. Berarti dia hanya yang sebelah kanan itu K-nya hanya sampai 1. Nah, misalkan yang ini K-nya sama dengan 3 untuk yang sebelah sini. Kalau K-nya sama dengan 3, maka nilai X-nya sama dengan 40 ditambah 360. Itu jadi 400. Ini tidak memenuhi. Maka himpunan penyelesaiannya adalah tadi yang ini 40 derajat, lalu 160, lalu 280 dan 340. Nah, jadi pilih yang memuat di interval 0 sampai 360. Gitu. Ini untuk persamaan yang kedua. Oke, untuk persamaan yang ketiga dan keempat dilanjut ke video selanjutnya ya.